Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah metodologi penelitian akan mempresentasikan materi tentang desain penelitian kuantitatif. Materi ini disusun oleh kelompok 1 Teknik Industri B angkatan 2019 yang beranggotakan Adi Purwito, Gugun Gunawan, dan Indriati Arisa. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Indriati Arisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriati Arisa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu desain penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh peneliti ialah membuat desain penelitian. Karena desain penelitian seperti petunjuk jalan bagi peneliti yang menuntun dan menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar dalam penelitian kuantitatif, seseorang peneliti tidak dapat melakukan penelitian dengan baik karena peneliti tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Lalu, untuk metode penelitian kuantitatif itu sendiri, langkah-langkah penelitian kuantitatif itu yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah memuat hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Apa hal yang menarik untuk melakukan penelitian biasanya karena adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan. Dalam bagian ini dimuat deskripsi singkat wilayah penelitian dan juga jika diperlakukan hasil penelitian peneliti sebelumnya. Secara rinci latar belakang berisi tentang argumentasi mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti, dipandang, dan dari bidang keilmuan atau maupun kebutuhan praktis. Lalu yang kedua itu ada penjelasan akibat-akibat negatif jika masalah tersebut tidak dipecahkan. Lalu yang ketiga itu ada penjelasan dampak positif yang timbul dari hasil-hasil penelitian. Lalu yang keempat itu ada penjelasan bahwa masalah tersebut relevan, aktual, dan sesuai dengan situasi dan kebutuhan zaman. Lalu yang kelima itu ada relevansinya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu yang keenam itu adanya gambaran hasil penelitian dan manfaatnya bagi masyarakat atau bagi perkembangan ilmu. Lalu yang selanjutnya itu ada identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Untuk identifikasi masalah tersendiri yaitu diidentifikasikan sebagai adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan. Adanya kesenjangan informasi atau teori dan sebagainya. Lalu untuk pemilihan masalah sendiri yaitu pemilihan masalahnya ada yang pertama ada mempunyai nilai penelitian termasuk asli penting dan dapat diuji. Lalu yang kedua itu visible, menyangkut pada biaya, waktu, dan kondisi. Lalu yang ketiga itu ada sesuai dengan kualifikasi peneliti. Yang keempat, menghubungkan dua variabel atau lebih. Untuk sumber masalah tersendiri itu dapat diambil dari bacaan, dari seminar, dari diskusi, pengamatan, pengalaman, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain. Lalu untuk perumusan masalah tersendiri itu dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, jelas dan padat, lalu dapat menjadi dasar dalam merumuskan hipotesa dan judul penelitian. Terlepas dari bentuk perumusan masalah yang digunakan, terdapat beberapa kriteria yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk merumuskan masalah, yaitu yang pertama, masalah yang dirumuskan harus mampu menggambarkan penguraian tentang gejala-gejala yang dimilikinya dan bagaimana kaitan antara gejala satu dengan gejala lainnya. Lalu, masalah harus dirumuskan secara jelas dan tidak berarti dua, yang artinya tidak ada maksud lain yang terkandung selain bunyi masalahnya. Jadi, rumusan masalah tersebut harus dapat menerangkan dirinya sendiri, sehingga tidak diperlukan keterangan lain untuk menjelaskannya. Masalah yang baik selalu dilengkapi dengan rumusan yang utuh antara unsur sebab dan unsur akibat sehingga dapat menantang pemikiran lebih jauh.
Lalu, untuk yang ketiga itu ada masalah yang baik hendaknya dapat memancing pembuktian lebih lanjut secara empiris. Suatu masalah tidak hanya menggambarkan hubungan antar gejala, tetapi juga bagaimana gejala-gejala tersebut dapat diukur. Lalu di sini ada pengertian penelitian kuantitatif menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Sugiono. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lalu menurut Wallace dalam Susanti, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan 5 komponen informasi ilmiah, yaitu teori, hipotesis, observasi, generalisasi empiris, dan penerimaan atau penolakan hipotesis. Lalu di sini ada kesalahan dalam mendesain penelitian. Dalam menyusun sebuah penelitian, pasti ada kendala atau kesalahan yang timbul. Di sini saya akan menjabarkan beberapa kesalahan dan cara untuk meminimalisir timbulnya kesalahan tersebut. Yang pertama itu ada kesalahan terjadi saat desain penelitian dibuat. Itu artinya kesalahan dalam perencanaan dapat terjadi saat peneliti membuat kesalahan dalam menyusun desain yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi. Kesalahan ini dapat terjadi jika peneliti salah dalam merumuskan masalah. Kesalahan dalam merumuskan masalah akan menghasilkan informasi yang tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengembangkan proposal yang baik dan benar. Secara jelas menentukan metode tertentu yang akan digunakan dalam penelitian dan menentukan nilai tambah pada penelitian yang akan dijalankan. Lalu, untuk yang kedua itu ada kesalahan terjadi saat pengumpulan data dilaksanakan. Artinya, kesalahan dalam pengumpulan data terjadi pada saat peneliti melakukan kesalahan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Kesalahan ini dapat memperbesar tingkat kesalahan yang sudah terjadi karena perencanaan yang tidak matang. Data yang dikoleksi harus memiliki populasi yang sedang diteliti dan metode pengumpulan datanya juga harus menghasilkan data yang akurat. Untuk mengatasi kesalahan ini ialah kehati-hatian dan ketepatan dalam menjalankan desain penelitian yang sudah dirancang dalam proposal. Lalu, untuk kesalahan yang ketiga itu adanya kesalahan saat analisis dilakukan, yang artinya kesalahan dalam melakukan analisis dapat terjadi pada saat peneliti salah dalam memilih prosedur analisis data. Nah, cara mengatasinya itu ialah buatlah justifikasi prosedur analisis yang digunakan untuk melakukan inferensi terhadap data yang ada. Lalu, untuk yang keempat itu ada kesalahan saat membuat laporan, yang artinya itu kesalahan dalam pelaporan terjadi jika peneliti membuat kesalahan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Kesalahan seperti ini terjadi pada saat memberikan makna hubungan dan angka yang diidentifikasi dari tahap analisis data. Nah, cara mengatasinya itu ialah dengan cara hasil analisis data diperiksa oleh orang yang benar-benar ahli dalam menguasai masalah hasil penelitian ini. Lalu di sini ada bagan untuk desain penelitian kuantitatif dalam metode penelitian kuantitatif. Di sini desain penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk yang pertama ada desain penelitian exploratory dan untuk yang kedua itu ada desain penelitian konklusif. Untuk desain penelitian konklusif itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu adanya
Lalu, di sini ada jenis desain penelitian dalam metode penelitian kuantitatif. Di sini ada bagan desain penelitian kuantitatif. Untuk desain penelitian itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada desain penelitian exploratory, lalu yang kedua itu ada desain penelitian konklusif. Untuk desain penelitian konklusif itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penelitian deskriptif dan penelitian kausal. Yang selanjutnya akan diperjelas oleh rekan saya sendiri, yaitu oleh Gugun Gunawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, untuk penjelasan bagan yang disampaikan oleh Saudara Indri, yang pertama ada desain penelitian eksploratory. Desain penelitian eksploratory digunakan untuk penelitian awal yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendefinisikan suatu masalah. Penelitian bersifat awal dan tidak untuk mencari kesimpulan akhir. Selanjutnya ada desain penelitian konklusif. Desain penelitian konklusif digunakan untuk penelitian deskriptif dan penelitian eksperimental. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menggambarkan suatu karakteristik, gejala, atau fungsi suatu populasi. Selanjutnya ada penelitian deskriptif mempunyai karakteristik menggunakan hipotesis, desain terstruktur dan tidak fleksibel, yang mengutamakan akurasi dan pemahaman masalah sebelumnya. Dan yang terakhir ada penelitian kausal, digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel, yaitu variabel yang berfungsi sebagai penyebab atau variabel bebas, dan variabel yang berfungsi sebagai variabel akibat atau variabel yang tergantung. Nah, dalam penelitian kuantitatif yang bersifat konklusif, ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain ex post facto tidak dapat memanipulasi variabel bebas, sedangkan pada desain eksperimental terdapat adanya manipulasi variabel bebas yang mempunyai tujuan utama penggunaan desain ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif. Sedangkan desain eksperimental bersifat eksploratory atau sebab akibat. Jika dilihat dari tingkat pemahaman permasalahan yang diteliti, desain ex post facto menghasilkan tingkat pemahaman persoalan yang dikaji pada tataran permukaan. Sedangkan desain eksperimental dapat menghasilkan tingkat pemahaman yang lebih mendalam atau inferensi. Kedua desain utama tersebut mempunyai sub-desain yang lebih khusus. Untuk ex post facto, sebagai disebut sebelumnya bahwa desain ex post facto tidak dapat memanipulasi perlakuan terhadap variabel bebasnya. Maka sistem notasinya, baik studi lapangan atau survei hanya ditulis dengan O atau O lebih dari 1. Kita tarik contoh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua populasi, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Maka notasinya O1 dan O2, di mana O1 merupakan kegiatan observasi yang dilakukan di perusahaan A, dan O2 merupakan kegiatan observasi yang dilakukan di perusahaan B. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adi Purwito. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Gugun Gunawan. Desain eksperimental. Desain eksperimental dibagi menjadi dua, yaitu pre-eksperimental atau quasi-eksperimental. Dan desain eksperimental sebenarnya true eksperimental. Perbedaan kedua tipe desain ini terletak pada konsep kontrol. Pada kuasi eksperimental tidak terdapat kelompok pengontrol, sedangkan pada kelompok eksperimental sebenarnya terdapat satu kelompok yang diteliti dan satu kelompok lain yang berfungsi sebagai pengontrol. Mungkin yang disebut dengan desain pre-eksperimental, di mana desain dalam penelitian ini belum maksimal. Dikatakan belum maksimal sebab masih terdapat variabel luar yang bisa mempengaruhi atas terbentuknya variabel dependen. Sedangkan
True eksperimental, desain di mana desain ini seorang peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya penelitian. Ada factory design. Pengertian dari factory design yaitu bentuk modifikasi atas desain lain, yakni true eksperimental, desain dengan mengamati adanya kemungkinan variabel moderator. Sedangkan quasi eksperimental, jenis desain yang terakhir ini dari penelitian mengembangkan dari true eksperimental design yang cenderung lebih sulit. Karena desain ini memiliki kontrol namun tidak berfungsi secara penuh. Boleh dilanjut, Teh Indri? Kelompok sebagai pengontrol. One shot case study. Desain eksperimental yang paling sederhana disebut one shot case study. Desain ini digunakan untuk meneliti pada satu kelompok dengan desain yang diberi satu kali perlakuan dan pengukurannya dilakukan satu kali. One group pretest post-test design. Desain kedua yang disebut one group pretest protest design yang merupakan perkembangan dari desain di atas. Yang ketiga, static group comparison. Desain ketiga adalah static group comparison yang merupakan modifikasi dari desain kedua. Desain ini merupakan desain yang paling sederhana dari desain eksperimental. Sebenarnya, true experimental design karena responden benar-benar dipilih secara random dan diberi perlakuan serta ada kelompok pengontrolnya. Pretest post control group design. Desain ini merupakan pengembangan desain protest only control group design. Lalu ada Solomon for group design. Desain merupakan kombinasi post-test only control group design dan pre-test control group design yang merupakan model desain ideal untuk melakukan penelitian eksperimen kontrol. Lalu selanjutnya kesimpulan, desain penelitian sangatlah penting dipelajari karena desain penelitian seperti petunjuk jalan bagi penelitian yang menuntun dan menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa desain yang benar dalam penelitian kuantitatif, seorang penelitian tidak dapat melakukan penelitian dengan baik, karena penelitian tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, terdapat dua desain utama, yaitu desain penelitian eksploratory dan desain penelitian konklusif. Dalam desain penelitian konklusif dapat terbagi menjadi dua subdesain, yaitu subdesain untuk penelitian deskriptif dan penelitian kasual. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.